Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marheni Firna Rahmawati. Saya Mufidah Salma Hoiriyah. Saya Intan Kartika Dewi. Saya Diwanti Ragustiani. Tujuan kami di sini adalah untuk mewawancarai ibu tentang peran ganda perempuan sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga. Sebelumnya izinkan kami untuk merekam wawancara ini untuk memenuhi tugas podcast di salah satu mata kuliah kami. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya mungkin ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Mbak di rumah kami. Ya beginilah keadaannya. Maaf kalau berantakan. Saya Ibu Rita Tiaswari. Kemudian saya tinggal di Plombangan, Sendang Agung, Minggir, Sleman. Nah, gitu aja. Ya. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ya, boleh. Berapa banyak anggota keluarga Ibu? Saya mempunyai 4 anak. Jadi ada 4 anak, kemudian saya dan suami. Jadi yang tinggal di rumah ini ada 6 orang. Pendidikan apa saja yang saat ini sedang ditempuh oleh anak-anak Ibu? Ya. Anak pertama saya bernama Nabila Fiosta Eka Ningtyas. Dia sekarang sudah di semester 4 Universitas Negeri Yogyakarta. Dia mengambil sastra Indonesia. Kemudian yang nomor 2 sekolah di SDIT kelas 6. Dan yang nomor 3 yang nomor 2 sekolah di MTS Negeri 4 Sleman. Kemudian yang nomor 3 sekolah di SDIT Ibnu Abbas kelas 6. Kemudian yang nomor 4 kelas SDIT kelas 1, jadi baru masuk tahun ini. Ibu kan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir. Nah, apa yang membuat Ibu memilih menjadi seorang wanita karir? Gini Mbak, jadi sebelum menikah, setelah saya lulus di UNY itu memang saya sudah langsung bekerja. Jadi saya memang sebelum menikah sudah berstatus sebagai seorang pekerja. Jadi selanjutnya ketika saya menikah, suami saya juga masih mengizinkan saya bekerja. Kemudian saya setelah menikah punya 1 anak itu saya mencoba menjadi guru dan alhamdulillah saya diterima. Jadi selanjutnya saya memang bekerja sebagai guru PNS sampai sekarang ini. Oh, jadi sebelum menikah memang sudah bekerja? Iya, setelah selepas kuliah saya memang langsung bekerja. Karir apa yang sedang Ibu jalani dan berapa lama waktu yang Ibu habiskan untuk melakukan karir tersebut setiap harinya? Saya menjadi seorang guru, jadi saya seorang guru bimbingan dan konseling di MTS Negeri 4 Sleman. Dan saya sudah menjadi guru sejak tahun 2005. Jadi terhitung sudah 17 tahun, Mbak. Sudah lama sekali. Sudah 17 tahun. Saya sebelumnya di MTS Segan, kemudian pindah kerja di MTS Negeri Sleman Kota. Dan waktu bekerja saya sejak dari pukul 6:30 saya akan berangkat 6:30, kemudian saya pulang sudah sekitar jam 3 sore saya baru pulang ke rumah. Kecuali kalau hari Jumat itu saya pulang jam 11 siang. Karena tempat kami masih 6 hari kerja, sedang hari Sabtu itu saya sampai jam 2 siang. Itu Mbak. Baik, sebagai perempuan dengan peran yang ganda, apa saja kesulitan yang sering Ibu temui? Sebagai seorang perempuan yang memiliki peran ganda di rumah sebagai seorang ibu, kemudian di sekolah sebagai seorang yang bekerja juga memang banyak kesulitan yang saya temui. Di antaranya ya mungkin saya kesulitan dalam membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Kemudian terkadang saya juga merasa bahwa saya kurang maksimal dalam membimbing anak. Misalnya soalnya kan saya juga memiliki anak 4, jadi kadang merasa kurang maksimal. Kemudian juga suami saya juga kebetulan juga bekerja dan sangat sibuk, jadi terkadang ada kurang komunikasi dalam membicarakan masalah keluarga kami. Kemudian satu lagi, ketika kita sudah mempunyai peran seorang ibu dan seorang wanita yang bekerja, itu kita juga
tidak bisa maksimal mengejar karir, terlebih jika ada hal-hal yang anak juga membutuhkan diri kita. Jadi kita tidak bisa terus egois memberikan diri kita sendiri. Gitu kalau menurut saya, Mbak. Oke, baik. Yang selanjutnya, bagaimana cara ibu membagi waktu antara pekerjaan dengan urusan rumah tangga? Ya, nggih. Sebagai seorang wanita yang punya peran ganda, tentunya kita harus bisa membagi waktu. Jadi kita yang lebih penting adalah bisa memanage waktu dengan baik. Jadi ketika pagi saya juga tetap mempersiapkan sarapan pagi untuk anak-anak, kemudian saya bekerja, dan sore hari ketika saya memang tidak bisa istilah memasak, itu saya juga langsung bisa istilahnya membeli saja gitu. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan rumah otomatis memang harus berkurang ya. Jadi saya juga punya seorang asisten rumah tangga istilahnya, atau pembantu rumah tangga yang membantu saya mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah. Kalau tanpa seperti itu kita akan kesulitan sekali, kalau tidak kita akan merasa lelah sekali dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, karena kita seorang ibu juga memiliki tugas tersendiri di rumah. Gitu aja, Mbak. Lalu saat ibu sedang di tempat kerja dan ada masalah, bagaimana cara ibu agar tidak membawa masalah pekerjaan ke rumah, begitu pula sebaliknya? Nggih. Memang ketika kita di sekolah, kita secara otomatis memang terkadang muncul berbagai hal yang tidak kita sadari. Mungkin ada gesekan-gesekan atau mungkin permasalahan yang memang harus siap kita hadapinya. Yang terpenting kita memiliki kontrol emosi dan kita bisa punya manajemen konflik. Jadi kita harus paham dua hal tersebut. Tanpa itu nanti kita akan kasihan sekali kalau anak atau keluarga menjadi sasaran ketika kita di pekerjaan ada masalah, terus kita nanti marah-marah di rumah. Nah, seperti itu nanti sangat kasihan sekali. Jadi yang penting kita bisa memiliki kontrol emosi yang baik dan manajemen konflik. Jadi kita bisa memilah-milah. Mungkin ketika kita mau pulang, sudahlah masalahnya kita lepaskan dulu, seperti itu. Ya, itu aja, Mbak. Baik. Selanjutnya, apakah ibu pernah mengalami stres karena lelah bekerja gitu, misalnya sampai rumah terus melihat kondisi rumah berantakan, ditambah anak rewel dan lain sebagainya, dan kalau pernah, bagaimana cara ibu untuk mengurangi stres tersebut? Gitu. Ya, itu hal yang dialami oleh siapa saja ya, termasuk apalagi seorang wanita yang punya peran ganda ya. Saya juga pernah merasa mengalaminya seperti itu. Yang saya lakukan adalah mencoba menenangkan diri, karena itu adalah bagian dari risiko wanita yang berperan ganda. Jadi kita bisa menenangkan diri misalnya dengan upayanya dengan mengalihkan, itu kan energi yang negatif ya. Kita bisa alihkan ke energi yang positif. Ketika stres itu melanda, misalnya kita bisa berdoa dan kemudian melakukan kegiatan positif, misalnya hobi. Saya juga kemarin punya hobi, misalnya hobi saya adalah menulis. Jadi saya kadang menulis buku, kadang menulis diary, kadang menanam tanaman. Itu sudah merupakan pengalihan dari energi yang negatif tadi, biar nanti tidak berefek pada emosi kita, kemudian kita nanti bisa marah-marah sama anak tanpa jelas. Seperti itu, Mbak. Jadi kita punya menuliskan dengan menelurkan hobi-hobi yang positif yang bisa menetralisirnya. Kalau saya melakukan seperti itu. Baik. Ya. Okay. Menarik sekali, Bu. Iya. Apa yang ibu lakukan ketika pekerjaan ibu memakan waktu lebih untuk yang seharusnya ibu gunakan untuk bersama keluarga? Gitu. Sebagai seorang yang bekerja, tentunya kita juga ikut kesibukan yang instansi ya. Misalnya kalau instansi itu ada akreditasi atau ada kegiatan yang menyita waktu, misalnya sampai kita lembur-lembur, memang kita sangat istilahnya ya, kita kembalikan ke ini memang resiko saya sebagai seorang yang bekerja. Dan saya biasanya kalau harus lembur itu saya akan menyelesaikannya pekerjaan di rumah di malam hari ketika anak-anak sudah tidur. Jadi memang harus berkorban seperti itu. Jadi ketika anak sedang tidur, saya terus membuka kembali laptop, pekerjaan saya yang belum saya kerjakan. Diupayakan seperti itu yang bisa kita lakukan. Sementara itu kalau yang untuk keluarga ibu sendiri tuh ada nggak sih waktu untuk misal family time gitu di akhir weekend atau bagaimana? Kalau menurut saya itu sangat perlu sekali family time, karena anak-anak kan kasihan sekali, mereka sudah ditinggal lama ya. Jadi kadang saya family time-nya cuman sudah janjian dulu sama suami saya, misalnya kita mau pergi kemana atau segala kita kuliner pun juga
nggak mahal-mahal, asal sekitar tempat saya kan banyak kuliner. Kadang juga memang ada kuliner yang nggak jauh, kita memang pergi seharian gitu. Itu salah satunya untuk family time. Nah, ketika di perjalanan itu mungkin kita bisa sisipkan bercanda-bercanda sama anak untuk mendekatkan kita sama mereka, istilahnya mengganti waktu yang telah hilang. Seperti itu. Nggih. Lalu Ibu, bagaimana caranya Ibu untuk menghadapi stigma masyarakat yang selalu menegaskan bahwa perempuan tugasnya hanya mengurus rumah tangga saja dan menganggap bahwa wanita karir itu memberi dampak buruk bagi anak karena pekerjaan membuat orang tua dan anak tidak memiliki banyak waktu atau family time tadi Ibu? Nggih. Memang di masyarakat kita mungkin ada anggapan seperti itu ya Mbak ya. Ada anggapan bahwa wanita yang bekerja di rumah itu nanti anaknya akan istilahnya nggak kopen dan sebagainya. Jadi anggapan itu memang tidak bisa kita hindari bahwa ada masyarakat yang berpikir seperti itu. Jadi sebaiknya bisa kita sikapi dengan pemahaman bahwa memang pandangan setiap orang itu berbeda-beda, dan jadi mereka berpendapat seperti itu mungkin ya nggak apa-apa lah. Tapi meskipun itu berlawan dengan prinsip saya, maka sebisa mungkin kita luruskan tapi pelan-pelan. Jadi karena itu sudah pendapat secara awam. Terus memang ada dampak buruk bagi anak yang ibunya bekerja, dan ini kita kan juga bisa mensiasati atau minimalisir. Misalnya ketika kita tidak bisa total melakukan pekerjaan rumah, kita juga menyediakan pembantu rumah tangga seperti itu. Kemudian kita juga masih seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga punya waktu khusus untuk anak-anak, family time, meskipun itu secara sederhana. Kemudian kita juga tetap mengajak mereka bercengkerama atau mengajak mereka tetap bersosialisasi di lingkungan sekitarnya ketika mungkin hari Minggu ada kerja bakti dan sebagainya. Itu Mbak yang saya lakukan. Oh ya, baik Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ibu sebelum kita menutup wawancara kita hari ini. Kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan di luar sana yang ingin tetap berkarir meski sudah berumah tangga? Baiklah Mbak, saya akan menyampaikan pesan untuk wanita yang ingin tetap berkarir, kan? Meskipun tetap sebagai ibu rumah tangga, pesan saya selalu bisa memanajemen waktu dengan baik. Bisa memilih urusan pekerjaan di rumah dan pekerjaan di sekolah, dan tetaplah menjadi figur yang mandiri. Namun jangan pernah melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan tak kalah penting bisa mengelola diri sendiri dengan baik dan memiliki peran ganda sebagai perempuan pekerja dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Jadi itu adalah sebuah perempuan istimewa bila kita bisa menyeimbangkan dua peran sekaligus. Itu saja nggih pesan-pesan dari saya. Terima kasih sekali. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas ketersediaan Ibu sebagai narasumber. Sangat menarik ini jawaban dari Ibu ini. Semoga podcast ini juga dapat bermanfaat bagi kita, terutama teman-teman yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih Ibu, dan mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Tidak, Mbak, saya juga minta maaf kalau jawaban-jawaban saya mungkin kurang bisa nanti memuaskan. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat sekali. Saya juga terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama.